Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hastin dengan NIM R1C1220008 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geologi batubara yaitu eksplorasi dan eksploitasi batubara. Langsung saja materi pertama yaitu eksplorasi batubara. Eksplorasi batubara umumnya dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu survei tinjau, prospeksi, eksplorasi pendahuluan, dan eksplorasi rinci. Tujuannya untuk mengidentifikasi keterdapatan, keberadaan, ukuran, bentuk, dan sebaran kuantitas serta kualitas suatu endapan batubara sebagai dasar analisis dilakukannya investasi. Tahap eksplorasi yang pertama ada survei tinjau. Survei tinjau merupakan tahap eksplorasi batu bara yang paling awal dengan tujuan mengidentifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung endapan batu bara yang berpotensi untuk diselidiki lebih lanjut, serta mengumpulkan informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan, dan kesampaian daerah. Selanjutnya ada tahap prospeksi. Pada tahap ini, dimaksudkan untuk membatasi daerah sebaran endapan yang akan menjadi sasaran eksplorasi selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini diantaranya pemetaan geologi dengan skala minimal 1:50.000, pengukuran penampang stratigrafi, pembuatan paritan, pemboran sumuran, pemboran uji, serta pencontohan dan analisis. Selanjutnya ada eksplorasi pendahuluan. Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas serta gambaran awal bentuk 3 dimensi endapan batu bara. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemetaan geologi dengan skala minimal 1:10.000, pemetaan topografi, pemboran dengan jarak yang sesuai dengan kondisi geologinya, penlogging geofisika, pembuatan sumuran atau paritan uji, dan pencontohan yang andal dan pencontohan yang andal. Tahap terakhir yaitu eksplorasi rinci. Tahap eksplorasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kuantitas serta kualitas dan bentuk-bentuk 3 dimensi endapan batu bara. Kegiatan yang harus dilakukan adalah pemetaan geologi dan topografi dengan skala minimal 1:2000, pemboran dan pencontohan yang dilakukan dengan jarak yang sesuai dengan kondisi geologinya, penampangan atau logging geofisika, pengkajian geohidrologi, dan geoteknik. Metode geofisika batubara. Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hadirlah survei geofisika tahap tahanan jenis yang merupakan suatu metode yang dapat memberikan gambaran susunan dan kedalaman lapisan batuan dengan mengukur sifat kelistrikan batuan. Luke 1999 mengungkapkan bahwa survei geofisika tahapan jenis dapat menghasilkan informasi perubahan variasi harga resistivitas baik arah lateral maupun arah vertikal. Metode ini memberikan injeksi listrik ke kedalaman bumi. Dari injeksi tersebut, maka akan mengakibatkan medan potensial sehingga yang terukur adalah besarnya kuat arus dan potensial. Dengan menggunakan survei ini, maka dapat memudahkan para geologis dalam melakukan interpretasi keberadaan cibakan-cibakan batu bara dengan biaya eksplorasi yang relatif murah. Nah, hasil logging geofisika itu. Logging geofisika berkembang dalam eksplorasi minyak bumi untuk analisis kondisi geologi dan reservoir minyak. Logging geofisik untuk eksplorasi batu bara dirancang tidak hanya untuk mendapatkan informasi geologi, tetapi untuk memperoleh berbagai data lain, seperti kedalaman, ketebalan, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak prinsip logging yang ada, yang paling sering digunakan adalah resistansi listrik, kecepatan gelombang elastis, dan radioaktif. Untuk eksplorasi batu bara, logging densitas adalah yang paling relatif dan kombinasi, di mana logging densitas dan sinar gamma adalah yang direkomendasi untuk menentukan sifat geologi sekitar lapisan batu bara. Setiap logging mempunyai keistimewaan masing-masing, oleh karena itu lebih baik melakukan kombinasi logging untuk analisis menyeluruh. Selanjutnya ada eksploitasi batu bara.
Metode penambangan batu bara. Yang pertama ada metode round and pillar. Ini adalah metode penambangan batu bara yang menetapkan suatu panel atau blok penambangan tertentu, kemudian menggali maju dua sistem terowongan, masing-masing melintang dan memanjang untuk melakukan penambangan batu bara dengan bagian pilar batu bara. Metode penambangan ini terdiri dari metode penambangan batu bara yang hanya melalui penggalian maju terowongan dan metode penambangan secara berurutan terhadap pilar batu bara yang di blok tadi, mulai dari yang terdalam apabila jaringan terowongan yang digali tersebut telah mencapai batas maksimum blok penambangan. Metode selanjutnya yaitu metode longwall. Metode penambangan ini adalah metode penambangan batu bara yang digunakan secara luas pada penambangan bawah tanah. Tambang longwall harus dilakukan dengan membuat perencanaan yang hati-hati untuk memastikan adanya geologi yang mendukung sebelum dimulainya kegiatan penambangan. Selanjutnya metode software. Metode ini merupakan penggabungan dari metode round and pillar dan metode longwall. Berikut adalah kegiatan penambangan batu bara. Yang pertama ada namanya eksplorasi, yang kedua ada pembersihan lahan, selanjutnya ada pembornan peledakan tanah tertutup, terus pengukuran tanah tertutup, penempatan lapisan tanah humus, rehabilitasi atau reklamasi, pemboran atau peledakan, penambangan batu bara, pemecahan dan pencucian. Selanjutnya ada pengangkutan. Sebelum pengangkutan, itu batu bara tersebut mengalami penimbunan tambang, di mana baru akan mengalami pengangkutan. Nah, batu bara yang diangkut ini akan dibawa ke tempat penimbunan pelabuhan. Selanjutnya akan diangkut menuju konveyor darat, di mana dari konveyor darat tersebut akan diangkut lagi ke konveyor laut, hingga dimuatlah batu bara yang akan diproses lebih lanjut untuk siap pakai. Proses pencucian batu bara. Pencucian ialah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas batu bara agar batu bara tersebut memenuhi syarat penggunaan tertentu, termasuk di dalamnya pembersihan untuk mengurangi impurities anorganik. Karakteristik batu bara dan impurities yang utama ditinjau dari segi pencucian secara mekanis ialah komposisi ukuran yang disebut test consist, perbedaan berat jenis, dan dari material yang dipisahkan, kimia permukaan, friability relatif dari batu bara, dan impuritiesnya serta kekuatan dan kekerasan. Satu cara untuk membersihkan batu bara adalah dengan cara mudah, memecah batu bara ke bongkahan yang lebih kecil dan putihnya. Berat sulfur yang ada sebagai bintik kecil di batu bara disebut sebagai piritic sulfur karena ini dikombinasikan dengan besi menjadi bentuk iron pirit. Selain itu dikenal sebagai false gold, dapat dipisahkan dari batu bara. Tidak semua sulfur bisa dibersihkan dengan cara ini. Nah, sebenarnya beberapa cara karena sebagian besar sulfur itu secara kimia benar-benar terikat dengan molekul karbonnya. Tipe sulfur itu disebut sebagai organic sulfur dan penelitian tidak akan menghilangkan. Berikut adalah proses pencucian batu bara. Pertama ada hot pour, dua ada thermal trouble, selanjutnya ada bed conveyor, selanjutnya ada belt conveyor, selanjutnya ada drying screen, terus belt conveyor, terus belt conveyor dan rotary driver. Nah, dalam pencucian batu bara, yang harus dipertimbangkan adalah metode pencucian mana yang akan diterapkan untuk mempersiapkan batu bara sesuai keperluan pasar. Oleh karena itu, dalam memutuskan ini perlu dimasukkan juga pertimbangan komersial. Untuk menentukan kesesuaian alat yang digunakan dalam mencuci batu bara, syarat yang diperlukan adalah ukuran butir dari batu bara yang akan dicuci, spesifik graviti, dan kapasitas produk yang digunakan. Alat tersebut antara lain dapat dipilih dari medium separation, concentration table, dan jig dan rotasi. Dalam proses pencucian batu bara untuk memisahkan dari mineral pengotor, dipakai berbagai jenis peralatan konsentrasi berdasarkan sifat-sifat batu bara
dari mineral pengotor. Perbedaan tersebut dapat berupa sifat fisik atau mekanik dari butiran tersebut, seperti halnya berat jenis, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Pencucian batu bara dilakukan karena batu bara hasil penambangan bukanlah batu bara yang bersih, tapi masih banyak mengandung material pengotor. Pengotor batu bara dapat berupa pengotor homogen yang terjadi di alam saat pembentukan batu bara itu sendiri, yang disebut dengan inherent impurities, maupun pengotor yang dihasilkan dari operasi penambangan itu sendiri yang disebut extraneous impurities. Dengan demikian, pencucian batu bara bertujuan untuk memisahkan dari material pengotor yang dalam upaya meningkatkan kualitas batu bara sehingga nilai panas bertambah dan kandungan air serta debu-debu berkurang. Batu bara yang terlalu banyak pengotor cenderung akan menurunkan kualitas batu bara. Pada umumnya, persyaratan pasar menghendaki kandungan abu tidak lebih dari 10% dan pada umumnya menghendaki nilai panas yang berkisar antara 6.000 sampai 6.900 kcal per kilogram. Batu bara dari tambang terbuka dan tambang dalam harus dipisahkan terlebih dahulu dari material pengotornya yang ditimbun terlebih